Baik, Pak Raden. Nah, Pak, dampak apa saja yang bisa terjadi jika anak mengalami stunting, Pak Raden? Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, Pak Raden. Oke, jadi kalau untuk dampaknya tadi kita sudah belajar tentang penyebabnya, apa itu stunting. Nah, dampak jangka panjangnya jika stunting ini tidak tertangani. Stunting ini bukan hanya secara fisik aja yang nanti menyebabkan dia menjadi kerdil atau lebih pendek daripada anak seusianya, tapi nanti juga mempengaruhi pertumbuhan otak dan kecerdasan anak. Nah, maka dari itu kenapa stunting ini menjadi beban negara? Karena jika nanti banyak anak Indonesia yang mengalami stunting, tingkat kecerdasannya menurun, maka dari itu pemuda-pemuda atau penerus bangsa Indonesia juga dalam tingkat kecerdasan atau dalam bersaing di pasar global juga nanti akan menurun. Nah, maka dari itu stunting ini juga menjadi masalah atau beban negara yang memang harus ditangani bersama. Itu. Baik, Pak Raden. Jadi memang kondisi stunting ini bisa memengaruhi daya pikir seorang anak ya, Pak Raden? Tingkat ketangkapannya beda. Jadi kalau misalkan stunting mungkin agak kurang konsentrasi atau untuk menangkap sesuatu juga agak sulit. Baik, Pak Raden. Nah, Pak Raden, lantas apakah obesitas pada anak ini merupakan kondisi yang mengkhawatirkan, Pak Raden? Karena banyak sekali orang tua yang menganggap jika anaknya gemuk itu malah justru lebih menggemaskan dan gizinya terpenuhi seperti itu. Iya, iya, iya benar. Ini juga terjadi di lingkungan saya ya. Kalau misalkan anak-anak yang kurang gemuk itu malah seperti dikucilkan gitu. Wah, anaknya kok nggak gendut gitu. Oh, anak itu kan harus gemuk biar lucu gitu. Mungkin lucu waktu masa balita aja, tapi waktu dia dewasa, dia bakal menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa kok aku jadi gendut gitu. Nah, masalahnya kalau misalkan untuk obesitas sendiri, mungkin dia lebih ke penyakit tidak menularnya di masa yang akan depan. Jadi kalau penumpukan lemak itu kan dia mengakibatkan, kalau penumpukan lemak itu kan ada dua. Yang pertama visceral sama subkutan ya. Nah kalau subkutan itu di bawah kulit, kalau visceral itu kan menumpuk di organ-organ, yaitu jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu menyebar ke seluruhnya, seluruh tubuh. Nanti kalau misalkan lemaknya terlalu banyak, dari kecil memang sudah dibiasakan gendut, dari gede nanti jadi gendut, nah nanti organ-organnya fungsinya akan lebih berat karena tertumpuk oleh plak-plak dari lemak. Terus habis itu juga kalau misalkan penumpukan lemak itu beresiko untuk penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus atau jantung koroner juga. Karena kan kalau penumpukan lemak itu membuat insulin di sistem endokrin juga lebih tidak sensitif. Jadi nanti waktu gula masuk atau glukosa masuk, insulinnya juga tidak sebagus pada kondisi seseorang yang tidak obesitas gitu. Baik, Pak Raden. Nah, Pak Raden, lantas apa saja faktor yang memicu terjadinya obesitas pada usia remaja, Pak Raden? Oke, kalau misalkan untuk usia remaja, jadi kalau usia remaja itu banyak banget faktor yang menyebabkan obesitas itu sendiri. Kayak gaya hidup, terus males gerak, itu kan kalau misalkan remaja-remaja itu sekarang kayak di Instagram itu update status gitu. Ah mager, besok jogging ya. Kok jadi mager ya, nggak usah nggak jadi gitu. Terus malam-malam nongkrong, nongkrong ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Nongkrong ke warung kopi. Nah, warung kopi itu isinya kopinya dikit tapi isinya susu sama gulanya banyak. Akhirnya mereka minumnya nggak mungkin satu, mesti dua. Cemilan-cemilannya juga nanti yang manis-manis. Nah, kalau gula itu, karbohidrat itu, jangan dipikir dia hanya arahnya ke diabetes aja. Dia mengarahnya yang pertama penumpukan lemak juga. Karena kalau asupan karbohidrat yang berlebih, tubuh ini akan menyimpan sisa karbohidrat yang tidak digunakan ini dalam bentuk lemak atau cadangan energi. Nanti kalau misalkan tidak digunakan, ya udah akan menumpuk jadi lemak terus. Nah, nanti dari penumpukan lemak tersebut nanti membuat insulin jadi tidak sensitif, akhirnya nanti bisa ke penyakit diabetes mellitus itu. Gitu sih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.